bisa di download melalui websitenya di mikrotik.com. Oke, udah kita buka. Winbox yang saya gunakan adalah versi 3.27 64 bit. Oke, sudah saya buka Winbox. Kemudian masuk ke ini, diklik Next Boards, maka akan muncul mikrotik yang akan kita remote di sini. Oke, saya remote dengan menggunakan MAC address, loginnya sebagai admin, kemudian passwordnya kosong. Oke, itu ini adalah login default dari router mikrotik. Oke, ini bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kemudian passwordnya dikosongkan, klik connect. Sekarang sudah kita remote router mikrotik. Nah, untuk menghapus konfigurasi terlebih dahulu supaya bisa kita install dari awal, maka lakukan reset konfigurasi. Caranya klik sistem, kemudian klik reset configuration. Nah, dua yang di bawah dicentang ya, no default configuration dan do not backup, kemudian reset. Oke, klik yes, dia akan reboot ya, mati sebentar kemudian hidup kembali, atau sering disebut dengan restart. Oke, jadi semua data-data yang sebelumnya akan dihapus di mikrotik. Maka kita akan lakukan konfigurasi ulang. Jadi dasar-dasar konfigurasi router mikrotik adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba kita ulang untuk meremote mikrotik kembali. Kita buka aplikasi Winbox, kemudian masuk ke Neighbor. Oke, diklik di sini, maka akan muncul router mikrotik yang akan kita remote. IP addressnya 0.0.0.0, artinya belum dikonfigurasi sama sekali. Login sebagai admin, passwordnya kosong. Saya klik di sini MAC address, maka connect to-nya harus sama dengan MAC address yang ada di sini ya. Ini sama dengan MAC address yang di sini karena connect to-nya menggunakan MAC address. Oke, untuk langkah awal seperti itu. Kemudian login sebagai admin, passwordnya kosong, connect. Nah, ini adalah interface dari router mikrotik yang akan kita konfigurasi. Nah, pertama-tama supaya tahu kita mikrotik, misalnya dalam jaringan itu ada beberapa router mikrotik, dia mikrotik yang mana, karena nama defaultnya adalah mikrotik. Jadi untuk membedakan antara mikrotik yang satu dengan mikrotik yang lainnya, kita harus memberi nama terlebih dahulu pada router mikrotik. Oke, masuk ke IP, kemudian nah, untuk memberikan nama router mikrotik, masuk ke sistem, kemudian ada identity ya, masuk ke sistem identity. Nah, identity-nya ini ketikkan nama mikrotiknya, misalnya router office. Jadi namanya adalah router office, apply, kemudian oke. Maka router office-nya akan ada tertulis di sini, sehingga pada saat searching, saya ulang di bagian network. Di sini ada identitasnya router office. Jadi bisa kita pilih, misalnya di sini banyak mikrotik yang akan kita remote, maka kita tinggal melihat identitinya saja. Oke, jadi ini bisa membedakan antara router yang satu dengan router yang lain. Oke, kita connect lagi. Nah, untuk mengkonfigurasi berikutnya adalah membuat IP address. Oke, kita lihat di interface terlebih dahulu. Nah, di sini ada R, tulisan R artinya Ether 1 dan Ether 2 ini sudah disambungkan dengan kabel yang digunakan di sini adalah kabel UTP
dengan tipe Stripe ya, sudah disambungkan dengan perangkat yang lainnya. Nah, Ether 1 ini bisa diganti nama dengan cara klik 2 kali di sini ya, supaya dia kita namakan dia disambungkan kemana. Misalnya pada Mikrotik saya ini Ether 1 saya sambungkan ke internet, ke internet atau ke modem ya, ke internet atau ke modem ya, modem IndiHome. Jadi sumber internetnya adalah dari Ether 1. Apply. Kemudian Ether 2 kita ganti namanya, saya sambungkan ke komputer saya ini atau ke jaringan LAN. Apply. Jadi Ether 30, 40, 50, bulan 1 juga kosong. Jadi yang saya pakai di sini adalah Ether 1 dan Ether 2. Jadi yang terhubung ke komputer saya ini adalah Ether 2. Sekarang kita melakukan konfigurasi IP address, masuk ke IP address. Masuk ke IP address. Nah, di sini addressnya masih kosong. Kita tambahkan terlebih dahulu IP pada Ether 2. Misalnya IP-nya 172.25.1/24. Jadi harus dibuat /24 menunjukkan subnet masknya, sehingga bisa ditentukan berapa subnet masknya. Kemudian interface-nya tadi Ether 2, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kita remote kembali, maka IP-nya akan muncul di sini, IP address 172.25.1. Nah, kita coba remote dengan menggunakan IP address connect. Dia tidak akan bisa connect karena IP address komputer tidak sesuai dengan IP address dari Mikrotik. Sekarang kita ganti IP address dari komputer. Jadi kita buat satu segmen dengan IP address router Mikrotik. Kemudian change adapter option. Saya menggunakan Ethernet yang ini, berarti kita ganti password, kita ganti IP-nya. IP-nya harus satu network dengan IP dari Mikrotik 2. 888, kemudian 8844. Nah, ini kita buat DNS dari Google. Sekarang kita remote dengan menggunakan IP address. Kita buka lagi window boxnya. Kita menggunakan konektornya 172.25.25.1, kemudian connect. Sudah bisa di remote dengan menggunakan IP address. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address pada Ether 1. Cukup ditambahkan di sini. Ditambahkan lagi, masukkan addressnya 192.168.24/24. Jadi ini disesuaikan dengan IP yang ada pada modem IndiHome. Jadi dia harus
segmen dengan modem IndiHome yang terhubung ke Ether 1 router Mikrotik. Oke, Ether 1 modem, kemudian apply. Oke, nah sekarang kita masukkan gateway IP routes. Kita masukkan gateway-nya supaya bisa mengakses internet dari modem IndiHome. Kemudian tambahkan di gateway, ketikkan IP dari IndiHome, IP dari routernya atau IP dari gateway-nya 192.168.1.1. kemudian apply, kemudian oke. Kita coba ping google.com. Oke, belum bisa karena belum disetting DNS. Nah, langkah berikutnya adalah kita konfigurasi atau kita setting DNS pada router Mikrotik. Caranya masuk ke IP DNS di server ini, klik di sini, kemudian masukkan DNS dari ISP yang Anda gunakan. Misalnya saya gunakan di sini 202.134.0.155, atau bisa menggunakan DNS dari Google 8.8.8.8. Oke, supaya setiap klien yang connect dengan router Mikrotik ini bisa memasukkan gateway-nya untuk DNS, maka allow remote request-nya di checklist. Oke, kemudian apply, kemudian oke. Kita coba browsing di google.com. Sudah dapat ya, karena sudah kita masukkan DNS. Sekarang kita akan coba browsing dengan menggunakan komputer. Oke, kita coba browsing ke google.com. Jadi belum bisa diakses karena di sini juga masih no internet. Berarti kita perlu tambahkan NAT pada router Mikrotik. Oke, kita tambahkan NAT pada router Mikrotik, masuk ke IP firewall. Kita buat firewall untuk NAT-nya, tambah di tab generalnya ditambahkan chain-nya SRC NAT, out interface-nya melalui Ether 1 modem, kemudian action-nya masker ya, masker. Oke, apply. Oke, maka komputer akan bisa melakukan browsing. Oke, di sini sudah ada internetnya, ini juga sudah bisa diakses. Oke, jadi kita sudah konfigurasi Mikrotik ya, router Mikrotik sebagai gateway, sehingga komputer-komputer yang terhubung ke Mikrotik dengan menggunakan Ether 2 bisa mengakses internet. Oke, itulah konfigurasi dasar Mikrotik yang perlu diketahui, dipahami, sehingga bisa melakukan konfigurasi router Mikrotik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum